Oke, mungkin teman-teman kita mulai aja sekarang acara talk-nya. Dan mungkin sebelumnya selamat datang buat teman-teman semua di acara Code ID Emerging Talent Talk. So basically acara ini diselenggarakan oleh teman-teman Code ID atau Computational Design Indonesia. Jadi Code ID adalah sebuah platform buat teman-teman arsitek ataupun desainer yang punya ketertarikan uh, kepada bidang computational design atau digital design, baik dari lingkungan akademisi maupun juga lingkungan profesional. Jadi rencana kami adalah mungkin tiap bulan kami akan mencoba menghadirkan teman-teman dari Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun teman-teman diaspora yang ada di manapun, yang mereka memang aktif ataupun mempunyai karya yang terkait dengan computational design. Jadi di bulan ini kita mau mulai dulu dari Mas Irfan Irwanuddin, atau bisa kita panggil Mas Irfan. Mas Irfan ini adalah lulusan dari S2 Arsitektur ITB ya Mas ya, Institut Teknologi Bandung. Ya, Mas Irfan sekarang bekerja sebagai senior designer atau mungkin tepatnya di bagian dan juga research and development di ADAS Multimedia Engineering Singapura. Oke, mungkin nanti informasi selanjutnya silahkan dijelaskan langsung oleh Mas Irfan. Mungkin acaranya nanti kita mulai dengan Mas Irfan memberikan sedikit paparan tentang apa yang selama ini beliau lakukan atau yang beliau kembangkan. Lalu mungkin sekitar 30-40 menit ya mungkin Mas Irfan ya. ya, Terus 40-an. 40 menit, oke. Lalu nanti selanjutnya teman-teman bisa bertanya, kita bisa ngobrol bareng, bisa mungkin teman-teman bisa raise hand langsung, terus nanti akan saya beri kesempatan satu-satu atau mungkin bisa tulis pertanyaan atau pendapatnya melalui chat. Nanti akan kami bacakan. Oke, silahkan Mas Irfan, bisa dimulai. Oke, makasih Mas Adin. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara sharing kali ini. Dan teman-teman dari Code ID yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kali ini saya mau sharing tentang apa yang saya kerjakan di profesi saya sekarang. Jadi saya di sini posisinya sebagai senior designer di EDAS Multimedia Engineering. Karena ini SMI, jadi kita ngerjain macam-macam selain desain, saya juga ngerjain research and development yang lebih fokus ke workflow improvement di kantor. Jadi EDAS Multimedia Engineering ini awalnya sebenarnya namanya agak nggak nyambung dengan ini ya apa yang dikerjakan, karena sebenarnya awalnya perusahaan ini adalah perusahaan software. Jadi salah satu eh, ownernya adalah salah satu developer dari StatPro kalau pernah tahu. Dan dia berfokus ke finite element analysis. Jadi di kantor ini ada software in-house yang dia sendiri sudah kembangkan dari lama, dan software-software inilah yang dulunya adalah eh, awal dari perusahaan ini berdiri. Jadi berdasar seiring berjalannya waktu, akhirnya untuk mengembangkan bisnisnya mulai nambah ke bisnis kontraktor, dan untuk mencari novelty-nya waktu itu dikembangkan ke arah lightweight structure. Jadi bisnisnya dimulai dari space frame, kemudian berkembang ke tensile membrane, ke uh, cushion, terus pokoknya apapun yang berkaitan dengan lightweight structure. Kemudian jadi topik yang mau saya sharing kali ini adalah tentang gimana cara
kita memanfaatkan data untuk mengimprove proses desain dari apa yang kita deliver di project-project kita. Oke, jadi sepintas tentang light weight structure yang kita kerjakan, kebanyakan paling sering sih like tensile membrane. Tapi di samping itu kita juga ada ETF cushion, ada cable net, ke Steelworks juga. Space frame sudah lama nggak ngerjain karena sudah mulai jarang. Kemudian kita juga mulai memperlebar bisnis ke area greenhouse design. Nah, ini adalah project yang so far paling besar yang pernah kita kerjakan, 36.000 meter persegi untuk tensile membrane-nya di Malaysia. Kemudian ini adalah top pen IKEA Ecano, jadi ini adalah struktur inverted cone shape dengan 3 kolom dengan seluas 3.600 meter persegi sebagai shelter di public space di area Icano. Dan ini yang sebelah kiri adalah ETF Cushion di Global Indian School di Singapura juga. Sebelah kanan ini project masih ongoing, bubble farm greenhouse berbentuk bubble. Jadi fungsi di dalamnya adalah boutique greenhouse. Dan yang ini adalah large span structure dengan material PVC. Jadi overall workflow yang secara umum kita pakai di kantor adalah karena kita adalah spesialis, jadi kita nggak dari desain development itu bisa langsung ke tahap fabrikasi dan terdiri dari 3, yaitu preliminary design development, dan production and installation. Di preliminary design sendiri karena kita nggak cuman instalasi fabrikasi, tapi kita juga propose desain. Jadi ada beberapa analisis yang kita lakukan sebelum kita nge-propose satu desain. Salah satunya adalah form finding untuk mendapatkan bentuk yang realistis dari tensile membrane. Kemudian water ponding check untuk melihat kualitas dari gradient membrane-nya itu. Preliminary structural analysis, ini aja, jadi nggak ada yang terlalu detail. Illumination shading analysis, dan kadang juga beberapa klien ada yang meminta untuk contoh misal green mark, dia butuh preliminary CFD analysis. Dan di design development ini kita mulai masuk ke analisis yang lebih detail. Untuk CFD dia lebih untuk ngambil wind load untuk structural analysis. Kemudian membrane analysis, structural steel analysis, connection detail, lighting design, and calculation. Jadi sepintas tentang gimana cara kita menganalisis satu struktur membrane, biasanya dimulai dari model membrane itu sendiri. Kita kenakan load, berbagai macam load, structural load. Kemudian dari structural load itu kita ambil reaction force-nya, reaction force kita transfer ke model baja. Dari model baja kita cari reaction force-nya untuk desain foundation. Jadi overall workflow-nya seperti itu untuk perhitungan strukturnya. Makanya kita butuh wind load sebagai awal untuk perhitungan kekuatan membran. Kalau dilihat dari secara umum, ada beberapa domain dan tools ekosistem yang kita pakai. Yang pasti modeling and design, kemudian finite element analysis, environmental analysis, dan di sela-sela itu kita juga kalau ada urgent atau yang spontan untuk kita kembangkan untuk satu project, kita langsung tools development. Di modeling design ini seperti biasa ada rhinoceros and grasshopper, dan GMesh kita pakai untuk tools meshing. Terus kangaroo kadang kita pakai form finding, tapi kadang kita juga pakai tools kita sendiri untuk form finding. Karena di kangaroo ini kita basicnya kan dynamic relaxation, sementara kadang di satu project kita butuh form finding yang pakai force density. Kadang kita juga kalau butuh custom script ya kita perlu juga. Dan untuk finite element analysis
overall kita pakai tool sendiri. Jadi untuk kalau final element kan ada macam-macam, ada yang truss element, ada yang beam element, kadang ada yang surface, ada yang solid, 1D, 2D, 3D intinya. Nah itu toolsnya kita satu tool yang kita gunakan, dan GMesh kita juga pakai untuk modeling 3D solid dan juga untuk post processing. Kemudian ada environmental analysis seperti Ladybug and Honeybee dan teman-temannya, dan beberapa backend-nya yang kadang kita perlu ulik-ulik juga seperti Energy Plus, OpenFOAM, dan Radiance. Dan ini para view untuk post processing dan kalau kita perlu processing data yang banyak banget, tools development pakai Fortran dan C#. Jadi dari domain yang pertama yaitu untuk modeling dan desain. Jadi untuk ngedesain tensile membrane ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi untuk mendapatkan desain yang ideal. Salah satunya adalah potential water ponding area. Jadi ini tools yang kita kembangkan untuk mendeteksi potential ponding berdasarkan kemiringan surface. Dan kriteria yang kita adalah berdasarkan beberapa project, minimal slope harus lebih dari 7,5 degree. Jadi kalau kita ngedesain membrane, dapat form finding, dan kita lihat ada ini titik-titik merah ini atau yang warna biru ini, bisa dilihat dari bar-nya. Berarti tandanya di daerah situ akan potensi punya water ponding. Dan water ponding ini isu yang sangat sensitif kalau di Singapura karena MOH melarang ada genangan air, bahkan talang pun dilarang karena mereka sangat-sangat menghindari demam berdarah. Kemudian warp and wave ini salah satu karakter yang paling kuat di tensile membrane karena tensile membrane ini struktur mikronya terdiri dari anyaman arah X dan X and Y. X and Y ini biasanya ditentukan berdasarkan warp and wave analisis. Jadi kalau kita lihat di sini, warp strength-nya semakin kuat dan dia semakin melebar, berarti tandanya warp ini adalah serat yang mengarah ke koordinat X, dan wave adalah serat yang mengarah ke koordinat Z. Nah ini nanti akan pengaruh ke sini, ke ponding, dan kedua dia akan pengaruh ke kekakuan membran, dan juga akan mempengaruh ke form membran itu sendiri. Nah ini adalah contoh dari iterasi desain pertama dan kedua setelah kita memainkan warp and wave-nya. Terlihat bahwa area ponding di desain pertama lebih besar dan berkurang di desain kedua. Memang kalau dilihat dari side view, bentuk dari tensile membrane-nya lebih natural karena curve-nya lebih bagus, tapi konsekuensinya kita ini ada ponding. Jadi mau nggak mau formnya harus lebih kaku untuk memenuhi requirement itu tadi. Nah ini adalah sedikit ilustrasi tentang gimana warp and wave dari material tensile membrane. Jadi tensile membrane itu sebenarnya adalah mesh yang diberi coating. Mesh-nya ada warp and wave ini untuk tensile membrane. Nah untuk ETFE, jadi kalau kita lihat tadi di contoh project kan ada yang materialnya putih dan dia sifatnya opak ya. Dan yang satunya ada yang transparan dan materialnya dia nggak terdiri dari serat yang seperti ini. Jadi proses analisisnya dan proses desainnya otomatis dua-duanya berbeda. Dan ini kriteria pores yang menentukan gimana kita ngedesain membrane reinforcement. Kalau di zoom ini sebenarnya terdiri dari surface-nya ini ada garis-garis yang menunjukkan arah force dari membran ini. Ini adalah maximum principal
principal stress. Kalau yang ini minimum principal stress. Maximum principal stress menunjukkan kalau stress yang paling tinggi arahnya kemana. Dan warna ini mengindikasikan value dari arah tersebut. Jadi di sini bisa dilihat kalau force yang paling kuat itu terjadi di cone shape di inner ring dari cone shape-nya ini. Maka dari itu kita bikin perkuatan di sini 3 lapis untuk yang area inner ring paling atas dan 2 lapis untuk area agak terluarnya. Sebesar apa reinforcement-nya biasanya ditentukan dari plotting ini. Kemudian untuk environmental analysis ini terdiri dari 2. Ada daylight analysis yang di dalamnya ada lighting, daylight, shading, dan CFD analysis yang di dalamnya ada thermal, wind load, dan wind velocity. Beberapa isu yang buat kita perlu melakukan analisis-analisis ini adalah karena kadang ada peraturan dari kementerian kalau jadi misal ada proyek di sekolah, kementerian sini tuh ada peraturan kayak anak kecil tuh nggak boleh terekspos matahari sekian lama gitu. Dan waktu propose desain pun mereka sempat bilang briefnya kalau bisa canopy yang kamu desain harus nge-shading sekian area dalam sekian lama gitu. Itu misal salah satu isunya. Kemudian kalau seandainya klien butuh misal struktur kita ngedesain struktur yang gede banget sampai shadingnya terlalu over dan dia bikin area itu menjadi gelap. Nah, kadang mereka ada lagi permintaan untuk bikin lighting dan kita bisa menghitungkan kebutuhannya, speknya apa, dan konsekuensinya terhadap visual comfort seperti apa. Ini juga kita pertimbangkan. Beberapa variabel yang bisa kita kejar dari analisis ini yang biasanya kita pakai adalah shading hours, tentang berapa lama, berapa jam area ini tertutup shading. Illumination levels yang cukup umum ya kayak semisal area terbuka, lapangan parkir, biasanya minimum 100 lux gitu contohnya. Atau area kerja, meja untuk membaca dan menulis minimal 300 lux. Nah, bisa jadi salah satu target simulasinya. Dan daylight illuminance tentang ini UDLI ini tentang UDI ini tentang berapa persen dalam satu tahun selama operational hours ini mendapatkan minimum misal 300 lux seperti itu. Illumination distribution kita gunakan untuk melihat dalam area sekian berapa persen area yang tercover pencahayaan minimum 100 lux misal seperti itu. Dan glare probability ini untuk melihat seberapa mengganggunya glare yang ada di area ini terhadap manusia yang ada di dalamnya. Ini masuk ke studi kasus pertama. Jadi Frozen Tundra di Singapura ini adalah bangunan di area Singapore Zoo. Coveragenya berada di area ini doang. Jadi ini adalah area untuk anjing laut yang kalau nggak salah ini proyek udah agak lama. Kalau nggak salah dia kalau bisa meminimalisir kontras atau glare atau shading yang terlalu harsh di areanya ini. Tapi dia juga pengen ada canopy yang melindungi dari hujan supaya iklimnya lebih terkontrol. Jadi kita propose ada 2 desain. Ini kita sebut aja croissant dan ini flower petal. Masing-masing punya bukaan yang berbeda dengan strategi yang berbeda juga. Jadi singkat cerita hasil analisis yang dijalankan menunjukkan bahwa desain yang kedua ini lebih banyak exposure terhadap radiant heat.
Kalau untuk time-nya kita tentukan berdasarkan maximum solstice dalam setahun, di antara Juni dan Desember, di waktu-waktu kritikal. Dan ini shading-nya, ini sebenarnya agak blur ya. Kalau bisa kita zoom, di sini maximum hours-nya sekitar 5 jam kalau yang ini untuk shading-nya. Kalau yang di sini maksimumnya dia mencapai 4 jam doang. Jadi untuk shading-nya dia lebih bagus di sini. Dan untuk UDLI-nya di atas 2000 lux sepanjang tahun, keduanya punya performa yang sama, yakni hampir 100%, dan waktu yang dipilih adalah dalam setahun tapi dalam operational hours dari kebun binatangnya. Dan ini tambahan aja untuk water flow diagram. Jadi kesimpulannya, desain pertama ini punya exposure to radiant heat yang lebih rendah, yang mana itu lebih bagus. Kemudian shadingnya nggak terlalu kontras juga kalau dibandingkan dengan desain yang pertama, dan jamnya lebih panjang. Kemudian nggak ada masalah untuk useful daylight illuminance-nya. Dan untuk water flow, seandainya kita ingin mempertimbangkan water discharge-nya, yang desain satu lebih merata. Jadi data-data ini berhenti sampai di sini, kita pakai untuk masukkan dalam proposal supaya klien dalam memilih desain punya insight yang lebih bagus. Dan untuk studi kasus kedua, ini adalah bangunan syam besar, skala sekitar di atas 6.000 meter persegi. Ini di bawahnya adalah Lowland, kalau pernah Lowland. Jadi miniatur-miniatur Lego yang awalnya dia terbuka, outdoor. Jadi selama operasional mereka punya masalah, kalau hujan mereka nggak bisa dapat pemasukan. Dan kalau ya itu intinya panas, dan mereka butuh shading. Dari shading ini, tapi mereka juga pengen menambah jam operasionalnya. Jadi otomatis perlu pencahayaan buatan juga untuk jam malamnya. Nah, ini yang kita desain adalah konfigurasi artificial lighting dengan seefisien mungkin dan performance-nya sebaik mungkin. Ya, singkat cerita lagi, ini adalah nah ini strategi desainnya. Ini adalah hasil dari beberapa iterasi sebenarnya. Jadi ini hanyalah finalnya. Titik kuning ini adalah letakkan lampu. Jadi ini terdiri dari 4 struktur ya. Ada A, B, C, D. Dan titik kuning ini adalah penempatan lampunya, dan konsepnya seperti, karena membrane ini bentuknya cone shape. Jadi ada struktur inner ring sama outer ring. Di inner ring ini dia posisinya lebih tinggi, dan outer ring ini dia perimeter dia lebih pendek. Jadi kita letakkan titik-titik lampu itu pertama di inner ring, facing outward, keluar dengan ketinggian 12 meter. Kemudian di perimeter kita pasang dengan facing inward dengan ketinggian 6 meter. Cukup tinggi untuk ketinggian manusia. Kemudian kita waktu itu lakukan analisis dulu untuk lihat ada dark spot tertentu. Kemudian kita taruh titik lampu tambahan di area dark spot tersebut. Jadi kalau dilihat dari side view seperti ini, yang inner ring dia ngadep keluar, yang outer ring dia ngadep ke dalam, dan ditambah dengan beberapa titik lampu di area dark spot. Jadi hasil analisisnya seperti ini. Maksimum dia mencapai 300 lux, di mana masih oke, dan area-area yang luxnya rendah kebanyakan berada di area non pedestrian way. Jadi no problem. Dan dilihat juga kontrasnya nggak terlalu kuat, jadi so far masih oke ya. Nanti saya tunjukkan di akhir gimana iterasi desain dari awal sampai akhir, dan apa aja permasalahan yang kita hadapin sampai kita sampai ke desain yang final. Dan ini
diagram persentase distribusi pencahayaan berdasarkan area. Jadi yang sebelah kiri adalah menggunakan 100 lux dan yang tercover sebanyak 80%. Yang sebelah kanan menggunakan standar 75 lux dan yang tercover 90%. Antara 100 dan 75 ini sebenarnya awalnya karena dulu ini sekitar hampir 1,5 tahun yang lalu ya saya ngerjain. Karena saya nemukan dua standar yang berbeda-beda. Untuk outdoor space, saya kadang juga pakai area parking lot juga saya pakai gitu sebagai standar untuk penerangan outdoor ini. Itu yang 75 ini. Jadi selama dia pakai 100 lux saja masih tercover 80%, jadi so far oke. Kemudian lebih detail lagi setelah distribusi oke dan nilai luxnya oke, kita lanjutkan dengan analisis glare probability. Jadi kita pasang 4 titik perspektif di masing-masing structure. Ini structure A, B, C, dan D. Masing-masing menghadap ke dalam structure-nya. Jadi dari perimeter menghadap ke dalam. Ini adalah hasil dari keempat analisis yang dijalankan. Jadi jadi standar untuk glare itu ada banyak sebenarnya, tapi yang di sini kita pakai adalah daylight glare probability. Daylight glare probability ini di angka 4 ke atas baru dianggap disturbing. Perceptible artinya glare itu terlihat, tapi dia nggak mengganggu. Sementara kalau 0,35 berarti dia udah nggak kelihatan dan nggak mengganggu. Dari keempat titik ini didapat bahwa hasilnya rata-rata berada di bawah 4 so far. Ada yang 34 sampai 36. Jadi so far oke. Dan jadi data-data ini tadi dari awal sampai akhir sebenarnya juga sampai sekarang belum dilakukan tes validasi data lapangan. Karena goals-nya untuk perencanaan. Jadi at least data yang sedikit nggak akurat itu so far oke untuk dasar kita menentukan keputusan daripada kita ngasal tanpa ada dasar sama sekali. Jadi paradigmanya seperti itu. Nah ini iterasi desain yang kita lakukan sebelum mencapai ke desain terakhir tadi. Kita juga coba-coba dengan produk lighting yang berbeda-beda, dengan ketinggian lampu yang berbeda, dan tilting arah lampunya yang berbeda juga. Ini bisa kita lihat ada beberapa sampel yang terlalu kontras, ada yang nggak rata, ada banyak dark spotnya, ada juga yang terlalu rendah illuminance-nya, ada yang cuma 60, bla bla bla, sampai akhirnya ke desain yang terakhir tadi. Oke, itu sepintas tentang daylight and shading analysis. Yang kedua dari environmental analysis yaitu CFD. Jadi beberapa isu yang coba kita jawab dengan computational fluid dynamics adalah intervensi penghawaan buatan terhadap satu ruang. Yang kedua adalah untuk thermal analysis untuk melihat pemerataan temperatur. Yang ketiga yang paling penting di kami adalah wind load. Karena yang kedua ini kebanyakan untuk tahap preliminary dan yang pertama ini untuk lebih ke value engineering. Jadi 3 variabel yang biasanya kita kejar adalah wind velocity, temperatur, dan surface pressure. Tools yang kita pakai Rhino, OpenFOAM, ParaView. Jadi ini studi kasus pertama yang lebih fokus ke wind velocity contour. Karena jadi ini project di sebuah sekolah existing. Sekolah ini ada renovasi besar-besaran
dia ingin nambah bangunan dan ini adalah salah satu fitur yang ditambahkan. Jadi ada ETFE apa ya namanya canopy sepanjang walkway gitu dan cantilever sebesar sekitar 9 meter. Dan mereka punya aim untuk mendapatkan Green Mark Certification, jadinya waktu di tender itu ada statement requirement kalau spesialis yang ngebangun struktur ini mereka harus punya CFD tools yang bisa memvalidasi bahwa kecepatan angin di ketinggian manusia nggak boleh kurang dari sekian gitu misal. Jadi tapi anehnya yang saya lihat di sini proyek ini ada klien minta ngemasang jet fan di ketinggian 5 meter di masing-masing unit ini, canopy ini. Jadi metode yang kita pakai adalah iterasi desain pakai baseline dulu, kemudian kita pakai simulasi pakai jet fan menggunakan spek yang mereka propose. Kemudian kita kalau masih belum bagus kita ganti pakai jet fan yang lebih tinggi speknya. Jadi ini adalah model solid sebelum melakukan meshing untuk CFD-nya. Karena di CFD kita nggak perlu terlalu detail dalam memodelkan solidnya. Dan posisi jet fan-nya kira-kira seperti ini. Dia ketinggian 5 meter dan menghadap ke ini, ke area terbuka ini. Jadi ini berada di sepanjang ini. Karena mesh-nya terlalu detail jadi nggak kelihatan ya. Jadi canopy-nya itu sepanjang ini. Dan disemburkan ke arah sini. Dari hasil iterasi di simulasinya menunjukkan kalau sebenarnya jet fan ini nggak efektif untuk ketinggian manusia. Karena kalau kita lihat kebanyakan jet fan itu dipakai di parking lot yang dia bentuknya nggak terlalu tinggi atau lebih bagus lagi kalau bangunannya bentuknya seperti wind tunnel. Kanan kiri nggak ada bukaan, jet fan itu pasti efektif. Sementara di sini jet fan itu diarahkan ke tempat terbuka yang angin bakal pecah dan sebenarnya kalau dilihat dari geometrinya arah angin dari sini kita ambil berdasarkan data iklim arah angin paling ekstrim. Sebenarnya geometri bangunannya sendiri juga menghasilkan wind tunnel effect juga di sini. Jadi sebenarnya jet fan-nya nggak terlalu pengaruh. Jadi ini untuk ketinggian 5 meter di jet fan-nya itu dan ini untuk ketinggian human level. Jadi jet fan nggak bekerja sebagaimana ekspektasi si klien. Jadi sampai situ karena ini masih preliminary. Jadi kita propose instead of pakai jet fan lebih baik pakai ceiling fan karena itu pasti lebih efektif, pasti kena ke manusianya. Dan kebanyakan juga sudah banyak juga produk-produk ceiling fan yang bisa dipakai buat outdoor. Ini studi kasus harusnya yang ketiga. Jadi ini project temperate greenhouse. Goalnya adalah gimana kita menentukan sizing HVAC, input untuk engineer dalam menentukan sizing HVAC, dan untuk menginvestigasi thermal performance. Metode yang kita pakai adalah coupling energy plus data pakai sebagai dasar boundary condition open form. Jadi coupling yang kita pakai ini sebenarnya coupling yang paling simple, yang nggak apa ya, kadang kalau coupling itu ada yang dua software dia communicate each other dalam tiap iterasi yang berbeda-beda. Ada ada yang time related, ada yang static. Nah, kita pakainya yang static dan satu waktu doang. Jadi workflow-nya adalah mulai dari 3D modeling, kita bikin model energy plus-nya dari data dalam 1 tahun ini, temperature-nya. Dari peak temperature ini kita ambil boundary condition dari surface dan air temperature-nya. Surface dan air temperature ini kita pakai sebagai dasar CFD initial boundary condition.
Jadi ini dengan skenario kita pasang jet fan di 3 titik dengan temperatur tertentu. Sebenarnya eh, menggunakan material ini tuh menggunakan material TF ini sebenarnya nggak efektif sih. Cuman karena posisi saya yang cuma sebatas preliminary design, dan sebenarnya ada masalah juga dengan pernah tahu nggak kalau kita berada di dalam mobil di jam 12 siang, eh, panas, dan kita nyalain AC disemburkan ke muka, kan rasanya dingin. Cuman kalau kita dekat kaca, radiasi matahari itu kerasa banget di kulit kita. Nah, kira-kira fenomena yang terjadi di dalam tuh bakal seperti itu gitu kalau kita lihat dari kontur temperaturnya. Dan itu sebenarnya nggak sehat juga kan, kayak kayak eh, kalau orang Jawa bilang gerges gitu ya, gitu. Jadi ya, kalau untuk yang studi kasus ini kita sebatas sampai mengetahui aja, karena sebenarnya secara posisi klien tetap ngotot dan proses fabrikasi sudah hampir berjalan. Jadi ya oke lah, eh, paling nggak kita tahu, dan next time project kita nggak mengulangi kesalahan desain yang sama gitu. Dan ini case study CFD yang terakhir untuk wind load for structural calculation. Jadi eh, permasalahannya adalah global, eh, di global local code manapun untuk structural calculation nggak ada yang nyebutin kalau tensile membrane itu wind load-nya sekian. Di permukaan kemiringan sekian dia butuh wind load sekian gitu. Nggak ada gitu. Yang ada, yang diatur kebanyakan geometri biasa, atap pelana, geometri kotak, atau claddingless structure, atau dome. Nah, itu ada building code-nya. Kita bisa tahu di permukaan sebelah mana kita harus impose wind load berapa. Sementara kalau bentuk tensile membrane ini kan nggak bisa diatur. Dia lebih organik, kemiringannya lebih variatif, mulai dari yang hampir flat sampai hampir 90 derajat. Dan kebanyakan akhirnya prakteknya orang-orang overestimate data wind load untuk kalkulasi struktur. Hasilnya karena seperti yang saya jelasin tadi, perhitungan struktur ini itu mulai dari membrane, reaction force, kemudian turun lagi ke steel structure, kemudian untuk ambil reaction force. Jadi mulai sampai reaction force setelah membrane itu, reaction force-nya itu akan sangat tinggi karena kita pakai overestimation. Akibatnya nanti ke bawah bajanya akan semakin besar, konsumsi materialnya semakin besar, apalagi ya, profilnya tebal-tebal, aesthetically unpleasing juga. Kemudian ya itulah banyak lah impactnya. Joinnya juga jadi harus gede-gede. Jadi CFD analisis yang kita pakai ini lebih sebagai pengganti wind tunnel, karena sebenarnya yang paling ideal metode yang dipakai untuk memprediksi wind load adalah pakai wind tunnel. Sementara costly dan nggak semua engineer punya wind tunnel, dan CFD ini cuma membutuhkan sebenarnya komputer yang cukup ini aja, yang mumpuni aja. Tapi ya kita melakukan CFD ini untuk mendapatkan wind load sedekat mungkin dengan hasil wind tunnel. Jadi metodenya kita pakai CFD dari 8 arah yang berbeda-beda untuk melihat di mana critical area dari membrane ini. Karena membrane ini yang paling penting untuk wind load adalah suction ya. Kayak hisap. Kalau kita menganalogikan kita lagi naik motor, kita pakai jaket parasut yang gede, kebanyakan pressure yang kita rasakan kan bukan dari depan tapi tarikan dari belakang. Nah, kira-kira analoginya seperti itu untuk struktur
tekstil kebanyakan. Suction itu lebih berbahaya untuk perhitungan struktur dibandingkan pressure. Jadi kita pengen lihat di mana suction tertinggi dari struktur ini gitu. Dan kelebihan dari CFD dibandingkan metode konvensional yang pakai local code, kita juga mempertimbangkan wind profile. Angin di ketinggian 10 meter itu berbeda dengan angin di ketinggian 100 meter. Dan ketinggian 0 meter, kebanyakan angin itu hampir mendekati 0 meter per second. Jadi wind profile itu akan pengaruh ketika struktur kita semakin tinggi. Dan sebenarnya kalau kita pakai yang generalisir gitu, itu nggak akurat. Karena dia mempertimbangkan wind profile-nya. Jadi ini adalah hasil meshing dari struktur membrannya. Kita pakai kecepatan angin 66, dasarnya dari local code di Florida. Jadi masing-masing negara punya local code beda. Kayak di sini Singapura dia cuma pakai 22 meter per second. Type-nya steady state, ini yang paling computationally murah dan soalnya simple algorithm. Total cell antara 6 juta sampai 10 juta. Kalau pernah tahu structure GMB, yang mereka juga pakai tools yang sama, OpenFOAM, dan yang running adalah transient simulation, dan itu artinya time dependent dan prosesnya akan lebih kompleks daripada ini. Jadi ini sebenarnya tergolong simple ya. Kemudian untuk treatment modelnya sendiri, karena CFD itu yang diterima hanyalah volume, bukan volume, solid mesh. Sementara kalau untuk structural analysis kita pakainya surface mesh. Jadi kita perlu metode khusus untuk penebalan meshnya itu sendiri. Jadi kita ada tools sendiri untuk bikin thickness dan ditambah untuk curve division supaya edge dari membrane ini jadi curve. Bedanya antara yang dia flat dengan yang curve. Yang flat ini nanti kalau kena angin, dia akan menimbulkan turbulence dan akhirnya wind load yang terjadi di sini tuh ada ini rusak gitu. Dan kalau kita pakai yang curve, dia akan lebih aerodinamis, jadinya wind load-nya lebih realistik. Ibaratnya kalau kita pasang, kalau ada kertas seperti ini, kalau kena angin, dia itu logikanya dia nggak banyak pressure di area sini karena ini terlalu tipis. Nah, dengan adanya tools ini kita diharapkan bisa dapat hasil angin yang lebih realistis. Gitu. Jadi hasil akhir dari 8 simulasi kali 3, 8 kali, ya 3 struktur dikali 8 arah mata angin adalah CSV file ini. Jadi CSV file ini sebenarnya intinya X, Y, Z pressure. Pressure adalah data scalar. X, Y, Z menentukan posisi dari pressure tersebut. Pressure-nya ini adalah tekanan yang terjadi di surface normal. Surface normal itu kalau meshing kita lihat kan terdiri dari phase yang macam-macam, ada banyak. Dan ini ada normalnya itu yaitu phase normalnya itu perpendicular dari surface-nya. Jadi kira-kira gitu. Nah, ada 24 data CSV yang kita impose untuk perhitungan struktur. Dan warna biru ini tandanya pressure ke surface dan merah artinya suction. Seperti yang saya singgung tadi sebelumnya. Jadi kita bisa lihat mana sih area yang rentan terhadap suction tinggi. Bisa kita lihat kalau area kita sebutnya valley ini adalah area yang paling rentan. Jadi dia otomatis akan tertarik ke atas sehingga kita punya decision making yang kuat untuk menempatkan kabel di area ini. Ya, kita tentukan kabelnya ditaruh sini untuk nahan membran itu supaya nggak flapping ke atas. Jadi yang tadi itu untuk environmental analysis dan yang ketiga untuk finite element analysis.
ada macam-macam elemen yang kita accommodate di workflow kita, tergantung project-projectnya. Ada truss, beam, membrane, shell, and solid. Bagi teman-teman yang familiar dengan FEM, uh, beam type beam yang kita pakai itu Timoshenko. Jadi kita mempertimbangkan bending, shear, torsion, axial, dan untuk shell-nya kita pakai mid shell. Dan membrane-nya ada dua type, kita pakai force density model dan updated reference strategy. Force density ini ada di ini juga ya, di Kompas juga ada. Terus updated reference strategy ini di software lain seperti Arfem Global dia juga pakai. Dan truss ini yang paling simple, dia cuma ngurus axial force, tekan tarik. Dan solid ini yang paling kompleks, biasanya kita pakai untuk sambungan detail-detail kecil. Isu yang ya ini karena dasarnya desain struktur, jadi jelas isunya adalah nyari reaction force, dan untuk structural report, code compliance juga, optimization untuk value engineering, sebagai dasar untuk material selection dan reinforcement design. Jadi seperti yang dijelasin di membrane tadi tentang reinforcement design, dan kalau material selection contohnya seperti yang tadi tentang warp and wave dalam menentukan grade membrane yang mau kita pakai. Nah, ini adalah contoh hasil simulasi warp and wave untuk menentukan material membrane. Yang penting dari simulasi ini adalah maximum stress. Ini kita pakai untuk menentukan material mana yang mau kita pilih. Kalau kita di kantor tuh ada FGT 600, 800, ada yang 1000. Itu punya kapasitas warp strength, wave strength berbeda-beda. Makanya kita perlu ini untuk melihat material mana yang cocok untuk project ini. Karena terlalu tebal juga boros, karena terlalu tipis nanti bisa sobek juga. Kalau yang di sini ada merah di sini itu tandanya berarti stres yang tinggi. Wave ini kalau kita lihat meshingnya kan XY ya, quadrangle, quad mesh semua. XY ini berarti tarik dari arah sini ke sini. Merah ini hasil dari tarikan dari sini ke sini. Sementara kalau yang ini arah tarikan dari sini ke sini gitu. Dan ini untuk BIM 3D pasti udah yang pernah ngulik Karamba atau Kanguru pasti udah umum ngelihat ini. Jadi BIM 3D adalah line element, curve element yang disegmen jadi kecil-kecil untuk kita ngelihat bending, shear, torsion, dan axial force. Dan ini adalah shell element. Jadi BIM 3D ini sebenarnya representasi dari profile struktur yang kita pakai di dalam bentuk line. Mau kita pakai pipe, mau kita pakai rectangle atau square, representasinya tetap line. Sementara kalau shell, dia lebih real karena profile itu sendiri kita modelkan dalam bentuk 2D mesh. Kalau yang ini cuma 1D mesh, line yang segmentasi. Kalau yang ini 2D mesh. Jadi ada cerita menarik dari proses desain struktur sederhana ini. Waktu kita propose ke code compliance buat struktur ini pakai BIM element, banyak banget protes dari BCA. Ini bending ini nggak mungkin, ini cantilever ini nggak mungkin bekerja, bla 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 bla. Kemudian kita coba pakai detail analisis yang pakai shell element. Kemudian nggak ada komen, tapi langsung dicop, langsung oke. Itu either mereka paham atau mereka nggak paham dan nggak menanyakan, kita nggak tahu. Yang jelas ini mempermudah perizinan juga jatuhnya. Nah, ini untuk analisis solid element 3D solid mesh. Jadi beda dengan yang ini. Kalau dilihat dari luar memang tampak sama, padahal di dalamnya ini terdiri dari sel-sel kecil yang
total sekitar 200.000, ada 300.000, itu untuk analisis yang lebih detail lagi. Jadi 1D, 2D lebih detail, 3D lebih detail lagi. Sementara kalau 3D ini lebih berat karena dia hampir seperti CFD. CFD juga 3D sifatnya. Dan ini adalah aluminium profile yang kita gunakan untuk sambungan dari membrane ke baja. Jadi kalau kita pernah lihat membrane yang istilahnya fixed edge ya, nempel ke baja, biasanya kita pakai profile yang digigit ini, dan membrane ini ada kayak semacam tali yang mengikat ini. Nah, profile ini tugasnya adalah menggigit tali itu untuk menarik ke profil baja, ke struktur baja. Jadi reaction force dari membrane itu ya, diambil maksimumnya dan kita analisis dan imposkan ke dalam solid 3D ini untuk menentukan kita mau motong aluminium ini dalam interval berapa sentimeter gitu. Karena kalau terlalu panjang dia akan bending. Kalau kita lihat di sini ini ada bending sedikit ya. Kalau dia terlalu kecil, nanti sambungannya akan terlalu ribet karena banyak komponen-komponen yang mesti kita kayak nuts and bolts-nya akan semakin banyak murbautnya. Jadi itu tadi sepintas tentang finite element analysis yang kita pakai di kantor. Semua tools pakai kita develop sendiri. Kecuali yang tadi kita bilang post processing pakai GMesh tuh ini. Jadi software itu bisa output data format yang compatible buat dibaca di dalam GMesh. Oke, ini masuk ke tools development. Jadi ini project kita sebenarnya project Pangolin karena foundernya sendiri namanya ya ini nama foundernya. Dan ini masih work in progress. Jadi ini adalah software yang saya sebut tadi yang kita kembangkan sendiri. Jadi kalau kita lihat emang user interface-nya sangat old school dan rotate-nya sangat kaku. Cuman kelebihannya dia pakai Fortran jadi high speed dan elemen type yang diakomodir juga sudah banyak. Jadi mau nggak mau kita coba pingin melanjutkan tools ini supaya lebih fresh dan workflow-nya lebih streamline. Jadi selain itu karena user community Rhino Grasshopper yang cukup kuat, kayaknya akan lebih bagus kalau kita integrate ini ke dalam Grasshopper. Dan selain itu untuk melanjutkan legacy code supaya development tools ini nggak berhenti di sini doang. Jadi sebenarnya nah, ini version 1 dari tools yang kita kembangkan. Ini solvernya, backend-nya pakai software ini. Tapi front end-nya kita pakai Grasshopper. Kalau pernah tahu Kiwi 3D, dia pakai backend-nya kan Karat++. Karat++ eh, seperti ini solver doang yang dia call lewat batch file dari Grasshopper untuk nge-crunch data format yang mereka punya untuk analisis struktur. Jadi kira-kira seperti itu. Kita terinspirasi juga dari Kiwi, gimana dia uh, integrate solver dengan Grasshopper-nya. Dan kita punya data structure sendiri, kita sebut WXF, singkatan dari Windows Exchange File, sama seperti kayak DXF, ada DXF kan drawing exchange file yang dikeluarkan AutoCAD. Nah ini kita bikin sendiri di WXF, isinya kurang lebih sama kayak semua FEM tools. ASCII data isinya point, elemen, support, load, dan lain-lain. Kemudian load case, ya. Dan tim developernya terdiri dari 2 designer dan 3 engineers. Salah satu engineers kita ada yang ya yang memformulate data structure ini mereka yang paham dengan teori finite element analysis dasar basic dan menguasai ya topik-topik seperti algebra, linear algebra itu. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu banyak terlibat di situnya sih, lebih ke post processing.
Jadi scope of work-nya ada data structure itu tadi, post processing, pre-processing, dan salah satu menjadi software tester. Language yang kita pakai Fortran dan C Sharp. Platformnya so far kita cuma masih di Windows. Nah, ini yang saya sebut dengan data structure tadi. Ini saya nggak apa-apa buka-bukaan data structure di sini, karena sebenarnya data structure kita masih work in progress, masih gonta-ganti strukturnya. Cuman intinya gini, data structure ini terdiri dari line connectivity, kemudian layer, kemudian material properties, semua dalam format ini. Dan ini untuk pointnya, karena finite element pasti isinya elemen, endpoint, load, support. Udah itu aja. Dan ini untuk support, dan ini untuk load, data load. Jadi Pangolin ini tugasnya memproduce data ini berdasarkan Rhino object, ditransfer menjadi Pangolin object, kemudian ditransfer menjadi data format WXF yang bisa dibaca di software in-house kita. Sejauh ini ada dua workflow ya sebenarnya. Rhino modeling, kemudian Pangolin kita pakai untuk pre-processing. Kemudian solvernya kita bisa pilih calling batch file lewat Grasshopper atau running lewat Windows. Kemudian untuk post processing dari Windows kita pakai Gmesh, dan post processing kalau pakai batch file, metode batch file bisa langsung di dalam Grasshopper-nya. Dan ini version 1 yang kita rilis. Sebenarnya ini rilisnya juga nggak open. Awalnya develop tools ini untuk internal adoption doang. Kemudian ada kesempatan datang, ada yang mau beli, ya udah kita jual. Dan yang akhirnya yang kita rilis versi established pertama cuman terbatas untuk Trust 3D sama Beam Element gitu. Jadi nggak sebanyak yang awalnya. Jadi awalnya itu banyak banget, kemudian kita rampingkan, kita buang banyak banget juga komponennya. Dan nih, jadi tabnya terdiri dari import, elemen setup, ada support and load setting, model preparation untuk assembly, dan utilities. Jadi kalau kita pernah tahu di Kangaroo itu ada yang namanya clean and apa ya, pokoknya untuk ngebersihin data structure, untuk ngedeteksi uh, unmerged nodes. Jadi titik yang nggak ketemu ini bisa langsung ketemu dan data structure-nya dirapiin kembali. Terus untuk ngebersihin duplicate points, untuk ngebersihin duplicate lines, itu semua ada di elemen ini, komponen yang ini. Dan ini untuk setup elemennya, ini untuk deconstruct, ini untuk setup support and load-nya, ini untuk deconstruct-nya, ini untuk model preparation, dan ini untuk ini yang tadi untuk CFD modeling, ini yang untuk deteksi ponding, ini yang untuk ngebaca layer, ini untuk showing local axis. Local axis penting banget untuk beam element. Kemudian ya dan sebagainya dan sebagainya. Ini untuk tools design space frame, ini untuk tools design 2D truss, ini untuk ngebaca data formatnya Gmesh, ini untuk ngebaca data format kita sendiri, WXF. Jadi overall workflow-nya seperti ini. Input elemen, kemudian data itu dibersihkan, renumbering, sorting, cleaning, dia ada di sini. Kemudian di assembly barengan sama support and loads-nya, solve, kemudian bisa dibaca untuk melihat reaction plot, displacement plot, model tagging, dan stress plot. Ya, ini ada video teaser untuk toolsnya ini, Pangolin. Kalau audionya nggak jelas atau ada yang nge-lag, tolong kabarin ya.
Untuk warp and wave-nya tadi. Ini hasil cable tension. Ini untuk moment plot, reaction force. Untuk bending moment dari beam element. Ini overall model preparation-nya. Kalau yang ini workflow yang pakai Windows Workstation, jadi post processingnya nggak di Grasshopper. Ini displacement-nya exaggerated ya, jadi nggak real. Oke, jadi itu kira-kira untuk overall view-nya. Karena tools ini awalnya untuk internal adoption dan akhirnya dipakai untuk external user. Jadi untuk testingnya kita kebut-kebutan dan banyak banget bug yang muncul akhirnya. Nah saya pengen share aja. Jadi sebenarnya masalah yang sering muncul antara kita kalau yang di kantor ini integrate dua software itu kadang masalah tolerance issue antara Rhino dengan software kita. Jadi banyak banget masalah yang berkaitan sama itu. Kemudian karena ini Fortran dibandingkan C Sharp, jadi ada processing speed issue yang sebenarnya kalau menurut Pak Bos kurang memuaskan sebenarnya speednya. Kemudian ada beberapa view stress plot error, terus support error, data structure error, ada broken node connectivity yang error juga. Jadi banyak sebenarnya masalahnya. Dan jadi sampai sekarang software ini masih di tahap training untuk klien pertama kita. Jadi belum banyak masukan-masukan dari external usernya. Kemudian untuk future implementation kita rencana menginclude preprocessor untuk stress membrane, cable elements, shell elements, solid elements, dan pengennya kita nge-build CFD plugin yang khusus untuk membrane. Karena sejauh ini di Grasshopper kebanyakan CFD tools yang dipakai adalah untuk urban gede-gede. Oke, ya sekian dari presentasi saya, sharing-sharingnya. Terima kasih, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Wah, ini benar-benar isinya sangat-sangat bergizi. Cukup cukup jelimet tapi cukup menarik. Mungkin buat eh, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan diketik di kolom Q&A. Jadi kalau teman-teman bisa cek di pojok kanan bawah ada 3 titik itu, ada kolom Q&A atau bisa juga langsung raise hand untuk bertanya apa mungkin, atau mungkin saya mulai dulu dari
saya punya pertanyaan, Hmm. eee, sangat basic sih sebenarnya buat untuk memberi gambaran juga ke teman-teman. Kan kalau setahu saya background Mas Irfan arsitek juga ya, bukan dari structural design atau civil Ya, engineering. ya, Kira-kira kendalanya apa Mas selama ini dalam kendalanya, jadi kayak kesulitannya kendalanya, kesulitannya apa aja? Karena saya lihat banyak bekerja dengan data, dengan interoperability, bahkan software development. Nah, mungkin buat kebanyakan teman-teman masih, wah, meledak-meledak nih gitu kan, kepala gitu, banyak banyak banget technical development yang harus di-tackle dan learning learning curve-nya juga mungkin nggak belum tentu mudah untuk semuanya. Monggo Mas, mungkin bisa di-share. hmm, ya. Sebenarnya saya sampai sekarang juga masih meledak-ledak, Mas. Terutama untuk yang basic. Kalau udah ngomongin linear algebra, orang-orang engineer ngobrol sendiri, saya nggak paham. Mhm, Terus kalau udah ngomongin tentang teori FEM, tentang saya juga baru tahu tentang FEM tuh ada elemen ini, elemen itu. Selama ini kalau desainer kan kita masukin garis, masukin mhm, surface, bisa di run. Oh ini hasilnya gitu ya. mhm, mhm. Kalau mereka bisa lihat kalau force density itu nggak bisa kita nge-treatnya pakai elemen triangle gitu misal. Itu kan bagi saya hal yang baru gitu. Itu kayak ngelihat teori FEM-nya itu sih yang sebenarnya masih kendala gitu. Oke, Terus kayak juga heeh, dari dari sisi domain ya. Kalau dari sisi development-nya sebenarnya kita semua seperti orang buta menuntun orang buta. Nggak ada yang punya pengalaman di computer science. mhm, Cuman Pak Bos aja yang waktu itu ya senior eh, software engineer-nya StatPro. mhm, mhm, Jadi eh, gimana caranya kita eh, testing? Testing itu kan metodenya ada banyak, ada load testing, ada yang integration testing, ada yang unit testing, bla 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 macam-macam itu kita nggak paham. Jadi kayak belajar sambil jalan aja. Jadi permasalahannya sih seringnya gitu. Jadi akibatnya di ini sebenarnya tools ini iterasi kedua setelah kita waktu itu bikin ini yang sama kayak plugin gini juga. Cuman waktu itu kita belum paham konsep tentang object oriented programming. Jadi mhm, yang kita lakukan adalah nge-breakdown Rhino object langsung jadi Rhino object langsung mhm, ke text file tanpa melalui objek mhm, eh, ob- apa ya istilahnya kelas kita sendiri gitu kayak mhm, DLL kita sendiri. iya, Jadi itu sih jadinya permasalahannya karena nggak paham heeh, heeh, learning curve-nya jadi ketabrak-tabrak sebenarnya gitu. Cuman ya mhm. Tapi udah mulai kayaknya kebanyakan computational designer emang kayak gitu, kayak hajar dulu aja gitu, karena memang background-nya kita bukan computer scientist, jadi lebih ke tujuannya apa, kita cari alat yang paling mudah yang untuk diintegrasikan ya kan. Walaupun benar. kelihatannya itu juga tetap jelimet, masih harus bikin apa, umpamanya dari Hmm. C++ ke C# nanti harus bikin semacam interpreter sendiri gitu-gitu kan. Ya. Ini juga sebenarnya Mas Mhm, data structure yang kita pakai sering di kayak apa ya agak curhat dikit ini sebenarnya. Jadi siap. Pak Bos bilang data structure-mu itu lemah. Data Mhm. structure-mu ini kalau dipegang orang dia bisa dimanfaatkan untuk bikin interoperability sendiri nyambung ke software kita gitu dia. Terus ya gitu-gitulah. Terus cara kamu baca teks file gimana sih caramu parsing? Apakah line by line atau by character? Hal-hal fundamental gitu yang suka ditanyain sebenarnya. Kayak kalau kamu cara ngedefinisin objek kayak gini, memorimu itu nanti boros gitu. Hal-hal kayak gitu yang nggak paham, nggak paham sebenarnya kita. Itu Dalam sih yang dalam, sering. kayak, alokasi waktu selama ini lebih banyak menghabiskan waktu ke desain atau malah development tools kayak gini, Mas? eh jadi ada fase-fasenya mati suri. Oh, Waktu iya. awal Maret kita start Heeh, bikin heeh.
happy aja bikin objek, wih seneng, oh bisa running, wih seneng gitu. Tahu-tahu kena project, 2 bulan off, terus menghidupkan lagi sekarang bulan awal Februari lanjut sampai sekarang, tapi masih diselingin. Kalau ada project ya kita prioritasin project, selesai balik ke development lagi. Development Jadi lagi. ya defaultnya development. Oke. Menarik sih. Karena base-nya commercial company ya, Ya, bukan R&D. Jadi ya. ngatur harus curi-curi waktu gitu di antara project gitu kan. Orang-orang R&D adalah overhead pengeluaran kantor. Ya, gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lain nggak mungkin dari Mas Dani mungkin atau Pak Gilang yang mirip-mirip kantornya? Jadi penasaran organisasi kantor sih sebenarnya. Jadi Hmm. kalau di kantor Mas Irfan ini, kalau boleh kasih overview gitu ya, si apa namanya, strukturnya tuh kayak gimana sih? Jadi si Mas Irfan ini ada di titik mana, lalu di kantor ada berapa divisi, tiap divisi tuh dia Hmm. running scope yang mana gitu, boleh cerita sedikit. Dan dan Oh, dan dan pekerjaan yang ini tuh sebenarnya ada di satu uh, particular division atau sebenarnya bisa siapa aja gabung ke situ hmm. gitu ya. Hmm. Kalau diibaratkan diagram Venn, sebenarnya emang overlapnya banyak banget sih Pak. Jadi kayak yang ngerjain project bisa juga dia punya karena kita ngembangin anak bisnis juga di greenhouse. Jadi yang ngerjain project tensile membrane juga bisa ngerjain greenhouse dan dia juga ngerjain R&D. Ya tergantung kapan waktunya ini aja longgar. Kalau secara struktur kita semua seperti junior dan atasannya itu yang sangat senior, yang terlalu kuat sih sebenarnya. Jadi eh, kantor Pak Bos cuma satu dan anak buahnya itu ada eh, sekitar 13, nggak banyak sih, cuma 13 dan terdiri dari desainer sekitar 5, sisa 5 atau 6, sisanya ada marketing, admin dan eh, engineer gitu. Jadi kalau untuk divisi ini sebenarnya posisinya juga langsung dibawahin si ini managing directornya itu Pak Bosnya sendiri. Jadi memang Berarti ini lebih sih kayak lebih kayak cair. matrix gitu dong ya. Matrix bener Pak. Ya Ya. ya. Si ini nyambi di sini dan di sini dan di sini. Si ini nyambi di situ gitu. Itulah. Oke, jadi kebayang sih, jadi kebayang. Jadi Hmm. sebenarnya bisa dibilang ada beberapa Mas Irfan juga ya di sana ya. Maksudnya orang Ya, dengan posisi desainer tapi punya interest di betul. tempat lain juga bisa bisa diarahkan tergantung sama situasi gitu kan ya. Ya, Menarik sih. ya, Oke, yang oke, oke. kebetulan orang yang seperti saya barusan hengkang ikut ngedevelop ini kemudian cabut dan dia memilih karir di bidang developer. Maksudnya Bablas, programming. bablas, 12 Pak, bablas. anak SUTD ada. Ini kita berharap apa Adin nggak gitu nih, kita berharap nih. Hah? Oh, Adin bablas tuh Adin. 12 Pak. ya itu permasalahannya ini sih. Kalau kita sering curhat-curhat gitu kan, kadang sudah kurang percaya diri untuk mendeklar sebagai desainer. Betul. Karena selama katakanlah 5 tahun ke belakang kebanyakan yang dipegang software, maksudnya software dalam artian software development gitu-gitu kan. Atau, Hmm. atau mungkin beberapa teman ada yang megang robot atau apa. Jadi memang ini nggak tahu ya itu apakah sebuah bisa kita pandang sebagai sebuah ya memang ending-endingnya nanti akan ada spesialisasi khusus di komunitas kita atau malah sebuah apa ya pergeseran Lari yang semua. ya gitu dari semua kita kita kurang tahu sih. Ada juga sih kayak temen yang kalau tahu software Topos, awalnya dia arsitek, dia PhD mengembangkan plugin Grasshopper untuk topology optimization, ending-endingnya sekarang kerjanya juga malah jadi di IT consultant, jadi apa gitu, software developer lah. Gitu.
Saking iya. dia udah jarang pegang desain gitu-gitu. Ada pertanyaan lagi ini dari siapa lagi? Mungkin teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan atau mau bilang, wah saya nggak mudeng mas apa Ya, segera. kalau ada yang jelas Ya, barangkali. karena terus terang buat saya juga, wah banyak banget hal baru yang masih coba saya cerna. Kayak, tapi mungkin saya ada pertanyaan lagi mas. Kalau tadi kan prosesnya sebenarnya banyak ya, kayak kadang juga dalam mendesain kan harus ada trade-off antara mungkin environmental analysis, hasil environmental performance-nya sama structural performance-nya gitu. Ini workflow-nya gimana mas? Atau strateginya gimana kadang? Apakah ada proses optimisasi, contohnya menggunakan genetic algorithm atau meta heuristic atau apalah, apapun itulah ya dengan segala plugin dan algoritma yang tersedia. Apakah itu juga ada di workflow-nya Mas Irfan atau gimana Mas? Kalau itu eh, belum sih, belum. Oh belum. Cuman kalau di tools yang dikembangkan in-house ini, Mhm. bukan yang Pangolin ya, yang Mhm. sudah ada, yang existing, dia punya tools optimalisasi khusus untuk space frame. Jadi dia khusus untuk space frame. Jadi sifatnya kayak eh, ada kalau di perhitungan struktur itu ada yang namanya member check. Member check itu menghitung eh, pending. Misal contoh untuk member check itu ada pending check, Mhm. ada axial check, ada bla 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 macam-macam stress itu. Nah, Mhm. kalau axial checknya dia nggak pass, ada pass atau fail. Mhm. Pass, kalau pass dia eh, remain the same, tetap. Mhm. Kalau dia fail, dia langsung diupdate otomatis pakai profile catalog yang ada gitu. Jadi Hmm. dia terikat sama catalog baja lokal, entah mau pakai standar India, mau Amerika atau Mhm. Singapura. Dia akan update nambah ketebalan, nambah ketebalan, nambah ketebalan gitu sih. Mhm. Mhm. Sistemnya hmm, ya nggak tahu itu sebutannya apa ya. Soalnya nggak paham. Sebenarnya nggak paham juga teori tentang optimization. Oh, oke oke oke. Tapi nggak pernah dalam suatu project harus optimize dua objektif gitu. Umpamanya, wah ini eh, Gitu. umpamanya dengan kelengkungan ini secara apa wind load atau secara apa ya? Secara saya juga kurang paham. Umpamanya environmental objektifnya kurang bagus, tapi structural objektifnya bagus sehingga harus mencari trade off antara dua objektif gitu. Udah pernah ada pengalaman kayak gitu. Coba saya ingat-ingat ya. Mungkin ada tapi saya nggak ngeh. Waktu itu sempat ada juga untuk eh, untuk menentukan material kabel. Tapi saya nggak untuk kabel structure gitu. Cuman saya Mhm. nggak ngeh Mhm. sih. Jadi nggak bisa Mhm. jelasin sebenarnya. Itu Oke sih. oke. Iya. Oke Tapi ke oke oke oke. engineer yang lebih banyak berkutat di sana ya. Engineer ya. Hmm. Oke. Kalau desainer sebenarnya apa kayak tasnya sejauh apa sih Mas di kalau di ADAS umpamanya? Kalau yang membedakan antara desainer sama engineer. Kalau desainer jadi apa lebih ke eksplorasi desainnya, apa bentuk gitu-gitu atau gimana? Kalau bentuk jelas, Mhm. terus eksplorasinya ya kita lebih untuk tools development ini Mhm. pekerjaan kita lebih ke ini Oke. post processing. Jadi eh, plotting sama kayak kalau kita data science yang visualisasi data gitu. Mhm. 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 Nah, itu juga dituntut ke sana. Sebenarnya memang sudah banyak yang di luar job desk design sih, Mhm. Mhm. banyak kayak oh ya, ngemodeling untuk solid 3D sebenarnya metodenya kan juga beda kalau kita ngemodelin di Rhino asal gitu ya. Mhm. Kalau Mhm. ada Mhm. pernah nyoba GMS nggak Mas?
GMesh saya belum Belum ya? pernah sih. Itu untuk untuk meshing buat FEM gitu ya? Ya, meshing FEM gitulah. Itu kan Heeh. metodenya mereka punya prosedur dalam gambar garis sendiri gitu. Susah aja Oke. jelasnya ya gitulah. Ya Hmm. desainer masuk ke situ sih. Jadi memang nggak banyak Oke. desain, lebih ke kayak strategi modeling gitu. Oke, oke. Oke. Ada Itu pertanyaan? ada Gimana, pertanyaan. Mas? Ini nih, Hmm? tadi ada hal yang menarik ya yang Mas Irfan jelasin tadi adalah post project eh, kayak inspection ya, dalam artian gini, mengevaluasi apa yang sudah dirancang melalui proses CFD. Jadi maksudnya ada yang tadi kalau nggak salah Legoland ya kasusnya ya. Jadi pada saat Jadi yang yang project yang membran yang di Legoland ya. Nah, kalau boleh tahu, kan ada sebaiknya workflow-nya gimana sih sehingga kita tuh juga akhirnya setelah mempergunakan CFD di workflow-nya kita gitu ya, terus di execute jadi desain, dibangun gitu, lalu sebaiknya tuh evaluasi aktualnya pada saat setelah dibangun tuh gitu, itu tuh dimasukinnya seperti apa gitu, atau caranya gimana buat ngeevaluasinya gitu. Karena jujur aja, bayangan saya tuh itu nyaris nyaris jarang terjadi ya, dalam artian kita udah desain semua lalu kita optimize misalkan, mau secara thermalnya, mau secara strukturalnya misalkan, atau apapun ya, aspek-aspek apapun gitu. Tapi pada saat sudah dibangun, lalu siapa yang memvalidasi bahwa pekerjaan kita tuh tepat gitu atau lebih atau kurang dan sebagainya gitu. Nah, maksud saya arahnya gini, arahnya punya saran nggak sih sehingga itu bisa terjadi gitu. Kalau itu bisa terjadi, di part yang mana yang harus kita sisipkan gitu kan. Karena ya logikanya, kalau kalau misalkan itu bisa divalidasi aktual gitu kan, bukan mencari kesalahan which is kalau di masa depan mungkin orang legal bakal main sih. Cuma maksud saya sekarang kan belum ya. Saat ini dibilang bahwa kita secara simulasi valid nih, tapi di aktualnya misalkan lebih atau kurang dan sebagainya kan bisa terjadi dong ya. Ternyata dia punya deviasi gitu, atau ya dia punya deviasi gitu. Nah, menurut Mas gimana tuh, Mas Irfan? sebenarnya kalau CFD untuk Winload ini kan sebenarnya cuma porsi kecil dari rentetan structural calculation yang dilakukan ya, Pak. Karena di structural engineering ada yang namanya load case. Load case itu set load case 1, load case 2, load case 3. Itu biasanya masing-masing punya beban yang beda-beda kayak rain load, wind load, dead load, lift load, bla 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 bla. Yang nanti itu nanti dikombinasiin yang namanya factored load combination, dan itu pun sudah ditambah dengan safety factor. Safety factor itu jadi seperti dikalikan entah 1,5 tergantung local code-nya. Jadi dia exaggerate load-nya gitu. Terus untuk proses validasi sebenarnya saya juga nggak tahu. Jujur saya nggak tahu karena ini cuma bagian dari structural analysis Winload ini. Jadi ya kalau untuk melihat berhasil atau enggaknya ya structural failure, Pak. Waduh, amit-amit. Emang, dan itu banyak terjadi, kadang kantor juga nge-share itu eh, atap-atap yang dia pakai surface di atapnya cuman kayak nggak terlalu tipis, bawahnya terlihat terlalu tipis gitu. Kadang kena tornado gitu langsung ambrol gitu. Pernah Ya, pernah ya. ada di Malaysia kasusnya seperti itu. Dan itu legal act juga nggak main kan di sana. Oh, oke. Ya, Ya, jadi ya. sebenarnya sebisa mungkin sih waktu itu proses validasi yang kita lakukan ya lewat research paper. Kalau kita ada beberapa paper yang membandingkan struktur membran simple, misal dia hypar, bentuk hypar. Ada itu
papernya itu si Maris Mollard itu kalau nggak salah pembimbingnya Tom Van Mill. Dia fokus ke membrane. Dia pernah bikin, so far dia paper yang paling bagus untuk melihat validasi CFD di ini, eh, tensile membrane. Dia pakai struktur simple dibandingkan dengan wind tunnel. Memang paling benar emang harus dibandingkan dengan wind tunnel. Ketika hasilnya konsisten, setting yang sama, kita lanjut dengan form yang lain. Nah, jadi sebelum saya propose workflow ini juga saya ngikutin paper itu, coba validasi konsistensi datanya, baru dipropose ke ini ke tim, dan ya pakai expert judgment aja sih sebenarnya untuk melihat hasilnya. Karena kalau si Pak Bos sendiri di kantor dia udah pengalaman bertahun-tahun bikin tensile membrane, jadi adalah Intuitif, gut feelingnya itu untuk melihat, intuitifnya jalan ya. ya ada feelingnya gitu. Oh, ini angin sekian, pressure di strukturmu sekian, masuk akal, nggak masuk akal. Nah, itu sih yang sebenarnya kita juga nggak bisa di code juga Iya, iya, gitu. iya. Agak sulit Pak validasinya memang. Ya itu maksud saya, obrolan ini kenapa barusan kepikir karena memang kan keuntungannya dari data performatif yang dimunculkan di tooling kita gitu ya adalah Hmm. untuk membuat si apapun yang kita kerjakan bisa terbaca konsekuensinya di kemudian hari gitu kan. Gitu. Ya. Tapi dan dari waktu ke waktu ini kebetulan si pemberi tugas gitu, klien entah pun klien entah pun siapa gitu ya memberi tugas kepada kita, mereka juga semakin pintar dan layer legalnya pun juga semakin bermain ke depannya gitu. Jadi dalam artian sebagai contoh misalkan sebuah bangunan gitu kan dinilai dia dapat predikat platinum gitu. Misalnya green ship-nya misalnya saya kasus lain lah bukan struktur ya, green ship-nya dia dapat kategori platinum gitu. Lalu siapa yang memvalidasi bahwa buildingnya perform? Aktual ya, kan yang as design perform, tapi as build perform gitu kan. Nah, saya pikir kok ke depan kayaknya akan mulai ke arah sana ya, maksudnya cara orang gitu kan, karena sekarang kasus iklim aja kan sudah mulai itu ya, sudah mulai berat gitu. Urusan tentang environment kan udah semakin ketat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sebisa mungkin sudah bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi, tidak hanya di urusan desain. Tapi ya yang menarik sih maksudnya dari ceritanya Mas Irfan tadi bahwa ada beberapa kasus building codes aja juga berbeda-beda kan di setiap negara, setiap kota dan sebagainya gitu ya. Itu juga jadi variabel yang bikin sulit buat kita melihat validasi aktualnya gitu kan. Salah satunya ya. Thank you Mas Irfan. Tapi oh ya, nambahin dikit Pak. Tapi Ya. kadang ada beberapa kasus yang authority pun belum siap kok Pak dengan tools-tools ini. Kadang Ya. kayak CFD sendiri beberapa kali kita propose, mereka nggak pernah mempertanyakan Pak. Padahal sebenarnya Oke aja berarti. Kenapa Pak? Langsung Oke. diokein gitu kan. Oke. Padahal sebenarnya CFD ini kan sensitif banget. Kita ngubah quality mesh-nya aja hasilnya udah beda. Terus kita apa ya? Tuningnya itu kan banyak banget dan diubah dikit sebenarnya bisa jadi salah gitu. Tapi mereka nggak mempertanyakan. Itu satu. Kemudian dua, kasus yang analisis pakai shell element itu kan nggak umum kalau untuk rigid structure sebenarnya. Tapi mereka juga nggak mempertanyakan, Pak. Dan di local code sebenarnya nggak ada juga. Jadi sebenarnya nggak tahu arahnya. Ini di kasusnya di Singapura sih, Pak. Mereka pun nggak mempertanyakan. As long as ada false color diagram langsung yes. Terlihat sangat scientific. Jadinya kita yang ngeri, Pak, sebenarnya. Oh iya, benar. Ya itu dia. Kita yang ngeri. Ini nanti saya yang tanggung jawab nih. Kayak sebenarnya kan harusnya mereka yang tanggung jawab karena Ya, license-nya mereka dari yang mereka. approve kan. Ya, gitu sih. Tapi karena bisnis must goes on ya,
Itu jadi topik yang ini loh, Din. Jadi topik yang menarik tuh, Din. Kesiapan society sama authority tuh. Nah, sebenarnya itu permasalahannya di knowledge ya, karena nggak ada knowledge gitu kan. Terus kayak tadi yang diceritakan Mas Irfan, sejauh ini cuman Pak Bos yang kayak katakanlah jadi validator ya, karena dia punya experience dan knowledge gitu kan. Iya. Itu akan menjadi pertanyaan yang menarik, bagaimana kita bisa membreakdown knowledge tersebut ke dalam sebuah apa ya, data yang bisa diakses gitu ya. Ya itu yang kata Irfan tadi apa? Mendecode. Mendecode. Ya, kan kayak yang water ponding tadi kasusnya kemiringan 7,5 dia nggak mungkin ponding, atau di bawah itu dia bakal potensi ponding. Itu kan knowledge yang by experience banget sebenarnya. Iya, Ya itu benar. gitu-gitulah, gut feeling. Benar banget. Memang akhirnya kalau semuanya sudah dijadikan se-scientific ini, metodologinya, nggak bisa cuma di tahap desain saja. Maksudnya kita harus bikin record sampai akhirnya yang tadi yang kayak Mas Dani bilang perform as design belum tentu perform as build. Berarti kan harus ada record di build, apa? Ya di build-nya harus di record. Jadi datanya harus lengkap gitu. Nah, dan itu menurut saya juga masih jadi kendala di mana-mana sih itu. Memang untuk record untuk merecord yang build construction-nya itu. Oke. Menarik banget, masih banyak yang belum dieksplor sebenarnya. Masih banyak pertanyaan, tapi setidaknya dalam kepala saya masih banyak pertanyaan yang pengen dieksplor, tapi kayaknya sekarang udah jam berapa ini? Udah di sini jam 9:40. Kayaknya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di-mention ke Instagram kita, mungkin code ID di-mention juga ke Mas Irfan langsung juga boleh. Dan rangkaian acara ini tadi kami record, jadi nanti akan kami post di channel YouTube kita juga, sehingga nanti kalau ada teman-teman yang terlewat beberapa bagian atau pengen tahu lebih detail lagi, bisa dicek di video yang akan kita post di YouTube. Oke? Mungkin sebelumnya saya mewakili teman-teman Code ID mau mengucapkan terima kasih ke Mas Irfan buat paparannya, buat informasi-informasi yang sudah di-share, sangat-sangat membuka hal baru lah. Oh, bahwa kita dari bidang arsitektur ini bisa nih kita masuk ke structural design, masuk ke environmental design dengan memanfaatkan data, memanfaatkan teknologi seperti komputasi dan sebagainya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi kurang lebih ya bulan depan. Nanti kami akan post lagi di Instagram siapa yang akan menjadi talent selanjutnya yang akan memberikan paparan tentang pengalamannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Mas Dani, terima kasih semuanya. Thank you. Oke, see you ya. Bye. Bye. Thank you Mas Irfan. Thank you semua. Sama-sama, Pak.